Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, di episode sebelumnya kita sudah cerita tentang dosa, bahwa manusia memang rentan sekali berdosa, dan ada penyebab-penyebab umum dari dosa. Ada syubhat dan ada syahwat. Syubhat sudah kita ceritakan kemarin, bahwa dia adalah satu keadaan di mana orang gagal memandang secara benar terhadap sebuah kenyataan. Yang benar dianggap sebagai salah, yang salah dianggap sebagai kebenaran. Jadi kebalik-balik gitu. Nah, syubhat ini adalah kerusakan pikiran dan kerusakan kompas panduan. Nah, syubhat ini bisa terjadi dengan trigger-trigger atau pemicu-pemicu tertentu. Salah satunya adalah sikap merasa pintar. Manusia memang bisa memperoleh pengetahuan, menambah pengetahuannya, menghimpun, mengakumulasi pengetahuannya, sehingga dia menjadi sangat intelek. Macam-macam cara yang dilakukan oleh orang-orang. Dia bisa banyak baca. Mungkin dia mendapatkan pengetahuan lewat pengalaman-pengalaman dalam perjalanannya yang mengelilingi penjuru bumi ini. Bisa juga dia mendapatkan pengetahuan itu lewat riset-riset yang dia lakukan. Aneka macam pengetahuan, sekolah yang bertahun-tahun, pelatihan yang banyak di sana dan di sini, kemudian riset atau penelitian-penelitian yang dilakukan itu mengungkap banyak fakta, tapi kadang manusia tertipu, merasa bahwa ilmu yang dicapainya pada taraf tertentu itu adalah the ultimate knowledge, adalah ilmu yang paling tinggi, sehingga dia menganggap itulah acuan kebenaran satu-satunya, sampai-sampai ada yang lancang sekali melampaui kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sehebat apapun manusia, secerdas apapun manusia, tetaplah dia punya pikiran, pandangan, visi, pengetahuan yang terbatas. Pengetahuannya itu kontekstual. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan sistem-sistem yang berkait kelindan, yang punya alternatif-alternatif rumit yang namanya takdir itu. Pengetahuannya adalah pengetahuan yang mencakup whole sistem itu, menyeluruh. Dia bisa melihat hubungan-hubungan antar segala sesuatunya. Ya bagaimana tidak, lah dia yang menciptakan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ilmunya meliputi apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik global maupun detailnya. Nah, manusia kan tidak bisa begitu. Tapi tadi sikap sombong itu, arogansi itu muncul karena merasa sudah berpengetahuan. Maka manusia dengan berani memberikan alternatif dari pilihan yang bukan dari pilihan ya, dari ketetapan yang sudah Allah berikan. Allah sudah menetapkan sesuatu, tapi dia katakan, ini sudah nggak relevan, ini sudah ketinggalan zaman, ini tidak kontekstual lagi, ini sudah kuno, kita harus tinggalkan ini, kita beranjak kepada sesuatu yang lebih pas untuk zaman kita sekarang. Kita harus maju, harus bergerak progresif dalam beragama ini. Kan semboyannya begitu. Tapi hal-hal seperti ini bukan hal baru sebenarnya. Kaum munafikin Allah gambarkan juga melakukan hal seperti ini. Dan Allah menyebut mereka ini adalah orang yang berjual beli dengan jual beli yang merugi. Perdagangannya amarabihat tijaratuhum, tidak akan pernah perdagangannya itu mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Yang mereka lakukan itu adalah menjual kebenaran dan membeli kebodohan dan kesesatan. Jadi yang berharga dilepas, yang tidak berharga, yang belum tahu ukuran-ukurannya itu diambil sebanyak-banyaknya. Dia pasti rugi. Nah, sahabat arah hidup yang Allah sayangi, Allah berikan analogi begini. Masaluhum kamasalil lazi istauqada nara. Orang-orang yang seperti ini, yang merasa berpengetahuan, lalu coba-coba untuk memberikan alternatif bagi sebuah ketetapan. Ya, tidak semua alternatif itu salah. Kalau memang hal itu bukan hal yang dalam ajaran Islam disebut qat'i, yang tetap, yang rigid, yang tidak boleh diubah-ubah. Kalau bukan termasuk itu, ya kita bebas untuk mengubahnya. Agama Islam juga agama yang sangat lentur dengan zaman.
Tapi kalau kita berubah sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan misalnya tentang hukum halal haram, kemungkinan orang ini seperti orang yang menyalakan api. Pada awalnya api itu lamma adaat semahaulah, seketika api itu menerangi sekelilingnya, ya, seperti ilmu pengetahuannya tadi itu jadi solusi gitu loh, terang. Nah, falamma adaat semahaulah dhahaballahu binurihim. Tapi tidak lama atau seketika itu juga Allah menghilangkan cahayanya. Lihat, yang dinyalakannya api, yang dihilangkan Allah cahaya. Nah, para mufassirin kita berkata, inna finnari al-ashraq wal ahraq. Di dalam api itu ada cahaya, ada panas, ada dua elemen, cahaya, panas. Yang dihilangkan oleh Allah hanya cahayanya saja. Apa yang hilang? Efek positif. Efek positifnya itu adalah pseudo efek, efek palsu. Tapi efek negatifnya berupa panas itu dipertahankan. Jadi orang yang membuat aturan baru yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala itu awalnya terlihat solutif, tapi seketika itu juga dimensi-dimensi positifnya itu hilang, sementara yang negatifnya berkekalan. Maka dia berada dalam gelap gulita, sudah gelap, panas pula. Itu adalah siksaan karena so tahu di depan Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa berendah hati seluas apapun ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.